Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jelajah Rasa Bang Ipong. Di video kali ini kita akan tutorial cara bikin es doger legendaris bosku. Jangan lupa tonton sampai selesai biar enggak gagal paham. Sudah banyak banget yang nanyain. Oke, nggak usah lama-lama lagi bosku, langsung aja. Oke, pertama-tama kalian siapkan tapai. Tahu kan tapai? Tapai singkong. Nah, untuk tapai di sini nggak ada yang kiloan bos. Di sini adanya ikatan, satu ikatnya itu 13.000 dan kita pakai 8 ikat. Dan tahap kedua itu siapkan saringan bosku, saringan stainless. Oke, tahap selanjutnya kita akan buka dulu ikatannya bosku dan kita akan masukkan ke ember. Oke, lanjut kita masukin dulu tapenya ke ember semuanya bos. Nah, jika sudah dimasukin semuanya ke ember, tahap selanjutnya kita sediakan gula 3 kilo sama pewarna merah muda ya bosku. Untuk pewarna merah muda saya menggunakan merek R&W Raja Wali. Oke, selanjutnya kita penggunaan takaran garam bosku, pakai sepertiga gelas saja. Kenapa harus pakai garam? Garam itu memang penting bos, pengundang rasa. Oke, tahap selanjutnya kita masukkan 3 gelas air ke dalam panci dan masak airnya sampai mendidih. Masukkan pewarna merah muda dan garamnya bosku. Kenapa harus pakai air mendidih? Biar pewarnanya dan garamnya itu merebur sampai rata bosku. Diaduk-aduk sampai airnya mendidih ya. Apakah aman pakai pewarna? Aman bos, tenang aja. Apalagi ini di air yang mendidih, pasti aman ya. Nah, jika sudah mendidih airnya kayak gini, kita masukkan ke dalam ember yang tadi berisi tape ya bos. Dan untuk takaran airnya dikira-kira aja bosku ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak adonannya terlalu encer, dan kalau sedikit juga proses penyaringannya itu susah bos. Nah, jika sudah dimasukkan ke dalam ember air yang mendidih tadi, kita diamkan dulu sampai hangat biar enggak terlalu panas waktu proses penyaringannya ya bos. Oh ya, buat kalian yang ingin pesan serutan es doger bisa hubungi saya juga ya bos. Kita menerima pemesanan serutan juga, dikirim dari Jawa bos. Oke, lanjut lagi. Jika sekiranya airnya sudah hangat, kita ramas-ramas dulu bos. Ramas-ramas sampai tapenya hancur ya bos, biar proses penyaringannya itu mudah. Karena terkadang tape itu kan keras dan ada juga yang tulang-tulangnya, ada juga serat-seratnya banyak. Oke, kita lanjut disaring dulu bos. Kenapa harus disaring dan kenapa harus pakai yang stainless? Saya pernah yang pakai penyaringan plastik itu cepat rusak bos. Kalau ini stainless itu kuat, murah aja di online cuma 15.000 dan fungsinya disaring agar adonannya itu nanti tidak banyak seratnya ya. Karena kalau nggak disaring, aku pernah dulu waktu pertama jualan itu nggak disaring, seratnya banyak banget bos. Jadi esnya itu kotor. Dan untuk rasa manisnya jangan sekali-kali pakai pemanis buatan ya bosku. Makanya es doger aku dibanyakin susunya itu biar manisnya legit, dan adonannya juga pakai susu kita 2 kaleng bos. Alhamdulillah saya di sini udah bertahan lama bos, 16 tahun sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah belum ada terima komplainan dari konsumen ya bos. Kalau pengen bertahan lama itu ya otomatis kita kualitas itu harus di nomor satu kan ya bos. Jangan dikurang-kurangin. Karena ada juga es doger itu yang rasanya hampa manisnya bos. Itu tanpa susu adonan biasanya. Dan adonannya terlalu encer jadi kurang begitu pulen ya bos. Nah, ini kita proses pengadukan bos. Setelah gulanya 3 kilo langsung dicampur semua, kita aduk-aduk dulu. Dan ini itu adonannya agak anget ya bosku. Jadi gulanya itu tercampur rata, lebur bos. Dan untuk proses pemberian santan itu di pagi hari waktu mau nyerut santannya itu, kalau pengen berasa itu dimasak dulu ya. Dan untuk pemberian susu untuk adonan ya sama di pagi hari juga. Nah, misal kita bikin adonannya itu malam, nggak usah dimasukin ke kulkas juga nggak apa-apa. Ini adonannya bos, tinggal didiamkan aja, tinggal tutup sampai pagi aman bos. Kalau 1 hari didiamkan tanpa santan itu masih aman ya bos, nggak bakalan basi. Kecuali udah 2 hari udah pakai santan gitu, baru masukin ke dalam freezer atau ke dalam pendingin ya bos. Sebaik-baiknya ilmu ya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa subscribe ya bosku. Dan untuk kalian yang belum bisa jualan es doger, semoga secepatnya bisa jualan es doger. Semoga jualannya laris manis, Tanjung Kimpul, amin amin ya robbal alamin. Oh ya, ini itu untuk adonan takaran 2 termos ya bosku. Kalau untuk takaran 1 termos kalian cukup pakai tape 2 kilo sama gula 2 kilo bos. Dan untuk santannya kalian pakai aja santan kara ya bosku. Dan untuk adonan 1 termos itu kalian cukup pakai susunya itu 1 kaleng aja ya bos. Dan satu lagi, es doger itu kalau nggak habis kita bungkusin lagi, dibuatin lagi ke dalam freezer bos. Besoknya kita serut lagi. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar ya bosku. Terima kasih.